The world hasn't seen anything like it. Coming from the heart of the Arabian Peninsula, Muhammad changed the course of human history. In a time when darkness veiled the hearts of men, a beacon of light emerged from the sands of Arabia. Despite fierce opposition and persecution, Islam continued to flourish, fueled by the unwavering faith and dedication of its followers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan. Saya dari 123. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan peradaban Islam di dunia pada bagian peradaban Islam di benua Asia yang dipimpin oleh materi agama Islam kelas 12 yang dibimbing oleh Ibu Rita Oktora. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, kita akan mengenal yaitu pendahuluannya. Yaitu ada beberapa pendahuluan. Yang pertama, sejarah-sejarahnya. Yang kedua, bagian kawasan dan negaranya. Yang ketiga, bukti-bukti sejarah. Dan keempat, aspek utama dalam peradaban Islam di benua Asia. Yang terakhir yaitu bab penutup, yaitu tokoh-tokoh peradaban pada masa itu di benua Asia. Oke, sekarang kita akan lanjut ke materi pembahasannya. Yaitu pada bab 1 ini kita akan membahas sejarah perkembangan peradaban Islam di benua Asia dari awal hingga akhir. Sebelum kita memasuki judul pertama, materi pertama tersebut, kita akan mengenal sejarah-sejarah lebih dahulu. Peradaban Islam di Asia memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak abad ke-7. Seiring dengan penyebaran agama Islam yang dipelopori oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, Asia menjadi wilayah yang sangat penting dalam perjalanan sejarah Islam, baik dalam konteks keagamaan, sosial, politik, maupun budaya. Nah, kita akan lanjut ke materi 1, yaitu penyebaran awal Islam di Asia pada abad ke-7 hingga abad ke-10. Penyebaran Islam melalui perdagangan dan dakwah Islam pertama kali menyebar ke Asia melalui jalur perdagangan, terutama ke Asia Tengah, India, dan Asia Tenggara. Para pedagang Arab dan Persia yang membawa agama Islam ke wilayah-wilayah ini berperan besar dalam pengenalan ajaran Islam. Pada abad ke-7, Islam mulai masuk ke kawasan Asia melalui dua jalur utama, melalui Persia ke Asia Tengah dan melalui Laut Arab ke Asia Selatan dan Asia Tenggara. Nah, yang kedua, perkembangan peradaban Islam di Asia abad ke-11 hingga abad ke-15. Nah, Kesultanan di Asia Tenggara pada abad ke-11 sampai dengan ke-15, penyebaran Islam di Asia Tenggara berkembang. Wilayah-wilayah seperti Malaka, Aceh, dan Palembang menjadi pusat-pusat penyebaran Islam. Kesultanan Malaka yang didirikan pada abad ke-15 menjadi salah satu kerajaan muslim terbesar di Asia Tenggara dan menjadi pusat perdagangan antara timur dan barat. Penyebaran Islam juga dipengaruhi oleh dakwah para ulama dan pedagang muslim yang berinteraksi dengan masyarakat lokal. Perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam pada periode ini, dunia Islam mengalami masa kejayaan dalam bidang pengetahuan dan kebudayaan yang dikenal sebagai zaman keemasan Islam. Di wilayah Asia Tengah, Baghdad menjadi pusat intelektual di dunia Islam, di mana ilmuwan muslim seperti Al-Khwarizmi, yaitu profesinya sebagai ilmuwan matematika, dan juga ada Ibnu Sina sebagai kedokteran, dan Al-Biruni sebagai astronomi, menghasilkan karya-karya dan berpengaruh bagi dunia. Pengaruh budaya Islam juga berkembang pesat di berbagai wilayah, termasuk di India dan Asia Tenggara, melalui arsitektur, seni, dan sastra. Ada masa penurunan dan kolonialisasi pada abad ke-16-19. Penurunan kesultanan dan pengaruh kolonial pada abad ke-16 hingga ke-19, banyak kerajaan Islam di Asia mulai mengalami penurunan, baik karena perselisihan internal, serangan dari kerajaan non-muslim, maupun penaklukan oleh kekuatan kolonial Eropa.
kolonialisasi oleh bangsa Portugis, Belanda, Inggris, dan Perancis di Asia Tenggara, India, dan Asia Tengah membawa perubahan besar dalam struktur politik dan sosial. Penindasan terhadap kebudayaan dan agama Islam menjadi ciri khas dari masa kolonial ini. Nah, perlawanan terhadap kolonialisme meski mengalami penindasan, banyak tokoh dan kelompok Islam yang berjuang melawan penjajahan. Di Indonesia, Perang Aceh pada tahun 1003 Masehi sampai dengan 1904 merupakan salah satu perlawanan terbesar terhadap penjelajah Belanda. Di India, perjuangan melawan Inggris dilakukan oleh kelompok seperti Mujahidin yang berusaha mempertahankan kemerdekaan dan tradisi Islam. Nah, yang terakhir yaitu yang keempat, perkembangan Islam di Asia pada abad ke-20 hingga sekarang. Pembentukan negara-negara Muslim di Asia setelah Perang Dunia Kedua, banyak negara-negara di Asia yang merdeka dan penjelajah Eropa. Beberapa negara ini menjadi negara-negara Muslim seperti Indonesia pada 1945, Pakistan pada tahun 1947, Bangladesh pada tahun 1971 peran penting dalam memperkuat identitas Islam di Asia dan mengembangkan sistem politik dan sosial yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Gerakan Islam modern pada abad ke-20. Muncul berbagai gerakan Islam yang bertujuan untuk mengembalikan kejayaan peradaban Islam di Asia. Beberapa gerakan Islam berusaha untuk menerapkan hukum atau syariat dalam sistem pemerintahan seperti Revolusi Iran 1979 yang menggulingkan monarki dan mendirikan Republik Islam Iran. Di Indonesia, gerakan Nahdlatul Ulama atau disingkat dengan NU dan Muhammadiyah berperan dalam pengembangan pendidikan dan sosial Islam. Nah, kita lanjut yaitu bab 2. Bagian-bagian kawasan serta negara di benua Asia. Yang pertama A. Timur Tengah, yaitu Jazirah Arab. Perkembangan Islam di Jazirah Arab dan Timur Tengah telah mengalami transformasi signifikan sejak masa awal penyebarannya pada abad pertama yaitu 7 Masehi. Wilayah ini menjadi pusat peradaban Islam yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk politik, ekonomi, dan budaya. Perkembangan awal Islam di Jazirah Arab. Islam dimulai di Mekah pada abad ke-7 Masehi dengan wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW. Penyebaran Islam berlangsung pesat, mengubah struktur sosial dan politik masyarakat Arab yang sebelumnya dikenal dengan peradaban jahiliyah. Perubahan ini mencakup penghapusan praktik-praktik seperti penyembahan berhala dan perbudakan serta peningkatan status wanita dalam masyarakat, pendirian negara Islam dan penyebaran ke wilayah lain. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW mendirikan negara Islam pertama yang menjadi model pemerintahan berbasis syariat. Setelah wafatnya Nabi, kepemimpinan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin yang berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam ke berbagai daerah termasuk Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Tengah. Perkembangan Islam di Arab Saudi. Arab Saudi sebagai tempat kelahiran Islam memiliki peran penting dalam perkembangan agama ini. Mekah dan Madinah menjadi pusat pendidikan dan penyebaran ilmu pengetahuan Islam. Selain itu, Arab Saudi menjadi pusat ilmu pengetahuan Islam sejak zaman klasik hingga modern, dengan banyak ulama besar yang pernah mengenyam pendidikan di Mekah. Perkembangan Islam di Timur Tengah. Wilayah Timur Tengah yang meliputi negara-negara seperti Mesir, Suriah, Irak, dan Yordania menjadi pusat peradaban Islam dengan berbagai dinasti dan kekhalifahan yang mempengaruhi. Perkembangan ini mencakup kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan arsitektur, serta penyebaran budaya Islam ke berbagai belahan dunia.
Secara keseluruhan, Jazirah Arab dan Timur Tengah telah menjadi pusat peradaban Islam yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan umat manusia dengan warisan budaya dan sejarah yang kaya hingga saat ini. Nah, Timur Tengah itu terdiri dari beberapa negara tergantung pada definisi dan batasan geografis yang digunakan wilayah ini. Nah, yaitu beberapa negara yang ada di Timur Tengah. Yang pertama, Arab Saudi, Iran, Irak, Turki, Mesir, Yordania, Lebanon, Suriah, Palestina, Israel, Uni Emirat Arab, Qatar, Oman, Bahrain, Kuwait, Yaman, Afghanistan, Pakistan, dan Siprus. Nah, kita lanjut ke nomor 2 atau yang ke B. Asia Kecil atau Turki. Anatolia dan Asia Kecil yang keduanya merujuk pada bagian wilayah Turki. Terletak di benua Asia, wilayah ini sebagian besar mencakup negara Turki yang membentang di kedua benua Asia dan Eropa. Jadi, meskipun Turki terletak kedua benua tersebut, Anatolia dan Asia Kecil secara geografis terletak di Asia. Namun, dalam hal negara-negara yang terletak di wilayah Asia, bagian Anatolia dan Asia Kecil, hanya Turki yang dihitung sebagai negara di kawasan tersebut. Nah, kita lanjut lagi di Asia Tenggara, yaitu huruf yang kecil. Ada beberapa negara di bagian ini, yaitu Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam. Negara-negara ini yaitu memiliki satu kesatuan ASEAN yang dinamakan organisasi tersebut, yaitu organisasi yang ada di Asia Tenggara. Lanjut yang D, negara-negara yang terletak di Asia Tengah, yaitu antara lain ada Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Tajikistan. Nah, di sini ada 5 negara, yaitu pada benua Asia Tengah memiliki 5 negara. Di antara megahnya alam huruf ini, ke E, negara-negara menikmati kawasan Asia indahnya Yang pertama yaitu ada India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Afghanistan, Maladewa, dan Bhutan. Ada 8 negara yang terletak pada kawasan Asia Selatan. Nah, kita lanjut lagi yang F. Negara yang termasuk dalam kawasan Asia Timur antara lain Cina, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Taiwan, dan Mongolia. Nah, Asia Timur dikenal dengan ekonomi yang maju serta memiliki budaya dan sejarah sangat berpengaruh di dunia. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu bab 3, mengidentifikasi bukti sejarah peradaban Islam di benua Asia. Yang pertama ada sumber tertulis. Nah, sumber tertulis ini ada sebagai sumber utama ajaran Islam, Al-Quran, dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, sejarah dan biografi sirah, buku-buku sejarah seperti Sirah Nabawiyah, biografi Nabi Muhammad, atau karya-karya sejarawan Muslim seperti Ibnu Khaldun dan Al-Tabarani mencatat perkembangan Islam sejak masa Nabi Muhammad hingga zaman keemasan kekhalifahan. Yang kedua, arkeologi. Penemuan situs arkeologi seperti masjid-masjid awal, kota-kota bersejarah, dan peninggalan-peninggalan seperti batu nisan, prestasi, dan artefak lainnya. Yang
Yang ketiga yaitu peninggalan arsitektur. Bangunan-bangunan seperti masjid, madrasah, istana, dan benteng di berbagai wilayah seperti Alhambra di Spanyol, Masjid Sultan Ahmad di Turki, dan Masjid Kaironan di Tunisia adalah bukti visual yang menunjukkan keagungan peradaban Islam dalam bidang arsitektur. Yaitu yang selanjutnya 4. Sistem hukum dan pemerintahan. Hukum Islam yaitu syariah dan sistem pemerintahan yang dibentuk oleh kekhalifahan seperti kekhalifahan Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah memberikan bukti konkret tentang organisasi sosial dan politik dalam peradaban Islam. Yang kelima, pencapaian ilmiah. Pencapaian ilmu dalam bidang matematika, astronomi, dan juga kedokteran dan filosofi yang dihasilkan oleh para ilmuwan seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, dan Al-Razi adalah bukti peran besar peradaban Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Sekarang sudah memasuki yaitu bab 4. Beberapa aspek yang menjadi peran utama dalam perkembangan peradaban Islam di benua Asia. Yang pertama, penyebaran Islam ke Asia. Islam pertama kali masuk ke Asia melalui jalur perdagangan terutama melalui wilayah Timur Tengah, Iran, dan India serta melalui ekspansi kekuasaan Islam. Nah, yang kedua, kekaisaran dan kerajaan Islam di Asia. Berbagai kerajaan Islam berkembang pesat di Asia Tengah. Kerajaan-kerajaan seperti ini Khawarizmian, Saljuk, dan Timuriyah dikenal dengan pasukan yang dipimpin oleh Timurlen memainkan peran penting dalam mengembangkan peradaban Islam. Nah, yang ketiga, sains dan kebudayaan Islam di Asia. Di masa kejayaannya, peradaban Islam juga berperan besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Di Asia, khususnya di Indonesia Arab dan Persia, banyak ilmuwan Muslim yang memberikan kontribusi besar dalam bidang matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Nah, yang keempat, arsitektur Islam di Asia. Peradaban Islam juga memperkenalkan gaya arsitektur yang khas yang masih terlihat berbagai bangunan di Asia. Masjid-masjid megah seperti Masjid Sultan Ahmad di Turki menjadi Masjid Jarma di India, serta bangunan bersejarah seperti Taj Mahal menunjukkan kontribusi besar Islam dalam dunia. Dan terakhir, nomor 5, penyebaran Islam di Asia Tenggara. Islam masuk ke Asia Tenggara khususnya Indonesia, Malaysia, dan Filipina melalui pedagang Muslim yang datang dari Gujarat, India, dan wilayah Arab. Sekarang kita sudah memasuki bab yang terakhir, yaitu peran tokoh-tokoh penting Islam yang lahir dari benua Asia. Tokoh-tokoh penggerakan Islam di Asia sangat beragam, dengan masing-masing memberikan kontribusi penting dalam perkembangan agama Islam dan penggerakan sosial politik di kawasan ini. Nah, ada beberapa tokoh-tokoh Islam yang lahir dari benua Asia. Yang pertama kita bahas yaitu Syed Ahmad Khan, 1817 Masehi sampai dengan 1896. Syed Ahmad Khan adalah seorang intelektual Muslim asli India yang terkenal karena upayanya dalam memodernisasi pendidikan dan membawa Islam ke dalam dunia modern. Yang kedua, Sultan Agung, 1593 sampai dengan 1645. Sultan Agung adalah Raja Mataram yang dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam penyebaran Islam di Jawa, yaitu negara Indonesia. Yang ketiga ada Imam Bonjol nih, 1772 sampai dengan 1864. Imam Bonjol adalah pemimpin perlawanan dari Minangkabau, Sumatera, Indonesia, yang terkenal dalam perang Padri 1812
1803 sampai dengan 1837. Perang ini merupakan perjuangan antara kaum Islam yang ingin menegakkan syariat Islam dengan pemerintah kolonial Belanda yang berusaha mengontrol wilayah tersebut. Nah, yang keempat ada Tuan Guru Haji Abdul Wahab Rokan, yaitu dari wilayah saya sendiri, yaitu dari Riau. Nah, jadi berjaya pada masa 1856 sampai dengan 1924. Tuan Guru Haji Abdul Wahab Rokan adalah seorang ulama dan tokoh penggerak Islam di Riau, Indonesia. Ia dikenal sebagai pendiri organisasi Islam Al-Jami'iyah yang bertujuan untuk mengajarkan Islam yang moderat dan mengedepankan nilai-nilai Islam yang moderat, keagamaan yang damai. Abdul Wahab Rokan juga aktif dalam mendirikan beberapa madrasah dan menjadi sumber inspirasi bagi banyak tokoh penggerakan Islam di Sumatera. Nah, yang kelima ada Muhammad Iqbal 1877 sampai dengan 1938. Muhammad Iqbal adalah seorang filsuf, penyair, dan politisi asal India yang dikenal sebagai tokoh intelektual utama dalam pemikiran Islam modern. Ia mengembangkan konsep Kudi sendiri dan mereka secara spiritual dan Aisyah Al-Baudi 1520. Aisyah Al-Baudi adalah salah satu ulama wanita terkemuka dari dunia, berasal dari Damaskus atau Syria. Dia dikenal karena karyanya dalam tasawuf serta menjadi salah satu penulisan terbesar dalam sejarah Islam. Dan yang kedua ada Abdul Karim Abdullah 1879 sampai 1900. Abdul Karim Abdullah atau dikenal sebagai Haji Rasul adalah ulama besar yang tidak pada Indonesia. Dia berperan dalam dan diusulkan dalam reformasi Dia dengan karya tasawuf dan tafsir. Nah, yang terakhir yaitu Nur Muhammad Tatar Al-Sabirsi sampai dengan 1920. Seorang tokoh reformis Islam dan Uzbekistan, Nur Muhammad Tatar Al-Sabirsi berjuang melawan penjelajah dari Rusia di Asia Tenggara. Ia menjadi simbol perlawanan Islam terhadap imperialisme, mendirikan gerakan-gerakan Islam yang berfokus pada pemurnian ajaran Islam dan memperkenalkan reformasi yang kehidupan sosial dan pendidikan.